Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Sedeji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi Harian Umum Lampung Pos, Pun Abdul Ghafur. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Upah layak kaum pekerja. Penentuan upah minimum tiap akhir tahun kerap memunculkan gejolak. Wacana yang mengemuka selalu berbeda di antara kehendak kalangan buruh dan kalangan pengusaha. Kaum pekerja menghendaki kenaikan upah berbasis inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, kalangan pengusaha menginginkan kenaikan upah para pekerja tidak terlalu tinggi. Tak ayal, tuntutan perbaikan upah terus dikumandangkan para pekerja setiap menjelang penetapan upah minimum oleh pemerintah. Mereka turun ke jalan guna menyuarakan tuntutannya untuk mendapatkan upah yang layak. Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan besaran upah minimum provinsi atau UMP 2024. Hal tersebut dituangkan dalam surat keputusan Gubernur nomor G/694/5 Romawi.08/HK/2023. Kenaikan UMP 2024 masing-masing wilayah di Indonesia mengacu pada peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Penentuan UMP dalam PP 51 mencakup 3 variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang disimbolkan dengan alfa. UMP Lampung untuk 2024 menjadi Rp2.716.497, naik Rp83.212 atau 3,16% dari besaran tahun sebelumnya yang Rp2.633.284,59. Upah minimum diberikan kepada para pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun dan pekerja yang bekerja lebih dari 1 tahun berhak mendapat gaji di atas upah minimum yang ditetapkan sebagaimana Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Untuk upah minimum kota kabupaten angka tertinggi ada di Bandar Lampung dengan nominal Rp3.103.631, naik Rp112.282 dari UMK 2023 yang Rp2.991.394 atau naik 3,75%. Jika kenaikan ditetapkan 4%, 5 kabupaten yakni Lampung Timur, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, dan Pesisir Barat, nilai UMK menjadi Rp2.538.105. UMP terbaru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Jika perusahaan tidak memberikan upah sesuai UMR, ada ancaman penjara dan denda sesuai pasal 88E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan pidana 1 sampai 4 tahun atau denda mulai Rp100 juta sampai Rp400 juta. Besaran UMP Lampung 2024 merupakan hasil ketetapan Rapat Dewan Pengupahan Lampung sesuai PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Penetapan UMP dengan memenuhi aspek rasionalitas, memperkecil kesenjangan upah antar wilayah, dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Besaran kenaikan belum sesuai dengan keinginan kaum pekerja yang menginginkan upah naik 15% dari UMP sebelumnya. Upah yang diterima pekerja merupakan salah satu komponen dalam mendongkrak daya beli masyarakat. Ketika upah terpangkas atau bahkan hilang, daya beli akan turut merosot. Upah yang lebih tinggi akan memberi dampak stabilisasi pada pengeluaran konsumen. Perekonomian secara keseluruhan akan lebih sejahtera karena lebih banyak pendapatan yang diterima pekerja akan meningkatkan daya beli mereka, sehingga menciptakan permintaan baru untuk barang dan jasa. Mungkin masih ada pihak pekerja yang belum puas dengan kenaikan upah yang ditetapkan. Tugas pemerintah meyakinkan dalam upaya memenangi hati pekerja demi menuju kesejahteraan bersama.
Upah menjadi harapan para pekerja dalam menjalani kehidupan. Kelayakan upah menjadi harapan mengangkat harkat dan derajat kaum pekerja yang kerap termarginalkan. Selamat siang Pun Ago. Selamat siang, Ajik. Gimana kabarnya Pun? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pun ya. Kira-kira apa nih mungkin tajuk ya yang diangkat Lampung Pos edisi hari ini Pun? Ya, tajuk Lampung Pos hari ini itu mengangkat title-nya itu upah layak kaum pekerja. Gimana itu Pun lebih dalamnya ya? Ya, seperti pada tahun-tahun sebelumnya dan ini memang sudah agenda rutin ya, di mana di akhir tahun itu setiap pemerintah daerah itu menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum untuk tingkat kabupaten kota. Nah, tentu saja penentuan upah ini sesuatu yang tidak sederhana, sesuatu yang ya bisa kita katakan cukup complicated ya, gitu. Tetapi bagaimana caranya upah ini bisa menjadi win-win solution, baik itu untuk pengusaha, baik itu untuk pekerja, baik itu untuk pemerintah. Karena masing-masing, baik pengusaha, baik pekerja, baik pemerintah itu memang punya kepentingan yang masing-masing, terutama pemerintah dan pengusaha. Kenapa? Kalau misalnya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja itu baik, maka daya beli masyarakat itu akan meningkat. Kalau daya beli masyarakat akan meningkat, ya kan, kemampuan membeli masyarakat itu bertambah, ya kan, maka sektor-sektor produktif itu akan menerima income yang lebih baik, ya kan. Perputaran roda perekonomian akan menjadi lebih baik sehingga pada akhirnya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung juga lebih baik pula gitu. Ini memang sebuah kebijakan yang sensitif. Kalau misalnya upah pekerja terlalu tinggi dari kemampuan pengusaha, maka ya bisa saja pengusaha akan mengalami keteteran, bahkan bisa saja kolaps. Tapi kalau misalnya upah diberikan oleh pengusaha kepada pekerja itu di bawah potensi inflasi setahun ke depan, ya pekerja yang akan kolaps gitu. Kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya upah itu ternyata tidak memberikan menjaga daya beli, ya kan, maka pemerintah juga harus berpikir-pikir, jangan-jangan nanti setelah penetapan upah, laju inflasi itu tidak bisa dihadapi dengan struktur upah yang baru, sehingga yang terjadi apa? Pertumbuhan ekonomi yang lambat, terjadi inflasi, sehingga capaian-capaian indikator, ya proyeksi indikator ekonomi secara makro itu tidak bisa terrealisasikan. Betul. Oke Pun, berarti harus ada keseimbangan ya Pun antara keduanya. Ya Pun, nanti kita akan lanjutkan kembali topik yang menarik ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjut kembali bedah tajuk Lampung Pos setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung kembali bersama kami di bedah tajuk Lampung Pos. Ya Pun Ago, kita lanjutkan kembali terkait dengan upah ya yang betul. Saat ini memang baik pengusaha menginginkan upah yang tidak terlalu tinggi, tapi untuk masyarakat atau pekerja menginginkan upah yang lebih tinggi karena untuk mendorong daya beli. Nah, ini seperti apa Pun pandangan Lampung Pos terhadap fenomena ini? Ya, yang terbaik tentu saja adalah karena ini bakal menyangkut kemampuan daya beli secara umum. Oh ya, orang-orang yang bekerja inilah adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan daya beli, ya kan? Pengeluaran sisi rumah tangga itu pasti dihasilkan dari orang-orang yang punya penghasilan bulanan, punya pendapatan bulanan, gitu kan? Nah, salah satu variabel yang menentukan pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi pengeluaran rumah tangga. Apabila sektor konsumsi pengeluaran rumah tangga kita bagus, itu biasanya laju pertumbuhan ekonomi kita juga bagus, gitu. Nah, tapi di sisi lain, kalau pengusaha dibebani biaya upah yang mungkin di luar kapasitas dia, nah itu juga akan bermasalah dari sisi keberlanjutan dunia usaha. Ini juga kan harus dijaga gitu. Nah, makanya disinilah
tugas pemerintah. Bagaimana pemerintah itu bisa memberikan win-win solution, jalan tengah yang kira-kira bisa benar-benar disepakati oleh pengusaha juga pekerja gitu. Idealnya adalah struktur upah yang baru di tahun 2024 nanti itu bisa mengatasi potensi inflasi yang akan terjadi di 1 tahun mendatang. Misalkan diproyeksikan inflasi itu ada di angka misalnya 5%, 4%, gitu kan. Nah, paling tidak kenaikan upah setahun ke depan itu ya kalau bisa di kisaran seperti itu juga. Kenapa? Ketika terjadi inflasi, ya kan, kalau itu tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan daya beli, nah akan terjadi persoalan dari sisi pengeluaran sektor rumah tangga. Kenapa? Orang-orang ini akan daya belinya berkurang, ya kan? Ketika dia misalnya dengan penghasilan 2,7 juta, dia mampu membeli beras sekian kilo. Misalnya ketika terjadi inflasi dan lain sebagainya, mungkin dia tidak bisa lagi membeli beras 1 kilo, mungkin setengah kilo atau 3/4 kilo dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi memang pengupahan ini sesuatu yang complicated ya, tidak sederhana dan memang harus dicarikan win solution-nya. Nah, disinilah tugas peran pemerintah gitu. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana pemerintah itu memberikan kenyamanan, support ya kepada para pengusaha, kemudahan kepada para pengusaha supaya apa? Supaya dia kemampuan ekonominya terus melaju dan tumbuh dan berkembang. Kalau pengusaha ekonominya melaju, tumbuh dan berkembang, otomatis kemampuan dia untuk membayar upah lebih layak itu akan menjadi lebih baik. Kalau upah layak menjadi lebih baik, kemampuan daya beli masyarakat itu akan terus meningkat. Makanya sebenarnya di balik persoalan upah di akhir tahun ini, sebenarnya harus ya di belakangnya ada upaya-upaya untuk bagaimana pengusaha itu bisnisnya bisa berjalan dengan baik, berkembang dengan baik. Nah, di sini ada peran pemerintah. Jadi sebenarnya sebelum pemerintah menjadi penengah ketika dalam menentukan upah minimum untuk tahun berikutnya, sebenarnya di awal tahun dia juga harus bekerja dulu dong. Bagaimana caranya membantu pengusaha ini supaya dia punya kemampuan di tahun berikutnya untuk menaikkan tingkat struktur upahnya. Seperti itu. Nah, disinilah dibutuhkan peran ya atau kebijakan-kebijakan pemerintah kepada pengusaha yang mungkin yang lebih ke pro bisnis. Misalnya kepermudahan izin, ya kan? Kemudian ada keringanan-keringanan usaha misalnya, ya kan? Ada keringanan-keringanan pajak misalnya, ada keringanan dalam hal investasi misalnya. Sehingga apa? Sehingga pengusaha ini bisa mengurangi bisa melakukan efisiensi dan ketika terjadi profit, nah margin profit itu bisa digunakan oleh pengusaha untuk memperbaiki struktur upah ke pekerja. Kita kan punya visi Indonesia 2045 itu bisa menjadi negara maju. Nah, untuk menjadi negara maju itu kategorinya apa? Rata-rata pendapatan per kapitanya per bulan itu ya kalau dihitung itu di range 11 sampai 13 juta pendapatan per kapita negara maju. Nah, kita masih mungkin kalau di average ya secara rata-rata secara nasional mungkin ada di angka 3-4. Walaupun ada beberapa daerah mungkin sudah sampai ke level 5 juta. Artinya masih ada gap yang cukup jauh gitu loh untuk menuju predikat sebagai negara maju, ya kan 11 sampai 13 juta. Itu rata-rata pendapatan per kapita atau bahasa sederhananya 2045 angka UMP kita itu harus di level seperti itu. Nah, untuk mencapai level seperti itu kan ada berbagai macam prasyarat ya yang harus dipenuhi. Salah satunya kalau kita lihat analisis ekonom, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kapasitasnya harus ada di level 7%. Kalau 5%, kalau 6% ya agak berat. Tapi kalau misalnya
itu ada di level 7%, maka mudah-mudahan ya kita bisa mencapai Indonesia maju. Seperti itu, Indonesia emas. Kalau kita lihat berarti yang sudah ditetapkan ya Pun ya, ini kan ada nilai-nilai UMP dan UMK ya. Ini sudah ideal atau belum, atau seperti apa nih? Mungkin kita bisa naik perlahan-lahan di beberapa tahun ke depan. Ya, kalau kita lihat proyeksi inflasi ya, itu memang ada di angka 4-5% gitu. Jadi memang idealnya UMP UMK itu juga ada di level seperti itu. Syukur-syukur lebih, artinya ada margin ya, sehingga masyarakat kita itu tidak hanya berpikir pendapatan itu untuk pengeluaran, pendapatan itu untuk biaya hidup sehari-hari, pendapatan itu untuk pengeluaran bulanan. Tapi kalau ada margin, bisa saving, bisa dia juga melakukan investasi, ya kan? Dia juga bisa mungkin melakukan perputaran uang dan lain sebagainya gitu. Yang ideal itu sebenarnya adalah di atas inflasi, sehingga masyarakat kita itu tidak hanya pendapatan untuk pengeluaran. Gitu. Iya, harus ada saving budget ya Pun ya. Harus ada saving budget. Dan diperlukan tugas pemerintah tadi Pun ya untuk mempermudah perizinan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pun Ago atas pembahasan tajuk hari ini ya. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjut kembali membahas berita-berita yang trending di multi platform Lampung Post Group di lampus.go, lampupost.id, dan saya Radio 100 FM setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan bahas terkait berita-berita yang trending di Lampung Post Group. Yang pertama ada di lampus.go, di berita pertama, talut penahan tanah kawasan wisata Kebun Raya Liwa, longsor. Di berita kedua, rekonstruksi ulang kasus pelecehan seksual, diwarnai isak tangis korban. Di berita ketiga, ada berita terkait masyarakat Sabah Balau, Lampung Selatan digegerkan penemuan bayi. Dan di berita selanjutnya, viral sekelompok siswa SD membuli seorang teman sekolah. Ada juga berita selanjutnya yaitu guru besar bidang teknik geofisika ungkap penyebab Gunung Anak Krakatau erupsi. Ya Pun Ago, mungkin kita bahas terkait Gunung Anak Krakatau ini ya yang lagi erupsi ya. Ya. Cukup mengerikan ini Pun. Ya mungkin kalau bahasanya mengerikan belum ya. Belum ya. Tetapi dari jumlah letusannya sudah cukup banyak ya, puluhan kali, 60 kali. Tinggi abu itu mencapai 1.500 meter, ya, sampai 2.000 meter. Yang jelas kalau menurut pakar geofisika ya, ini disebabkan oleh pergerakan di lempeng di bawah Gunung Krakatau gitu. Tapi terlepas dari fenomena alam ini, kita berharap ya pemerintah daerah tetap siaga, masyarakat juga tetap waspada, terutama yang berada di daerah sekitaran Gunung Anak Krakatau ya, karena kita sekali lagi memang tidak berharap situasi yang lebih buruk, tetapi kewaspadaan, kesiagaan itu adalah salah satu hal terpenting dalam upaya mitigasi supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Oke, dan mungkin masyarakat juga perlu diedukasi ya Bun ya untuk melakukan evakuasi lebih dini. Antisipasi, terutama kalau situasi genting benar-benar terjadi. Oke, ya semoga kita harapkan Gunung Anak Krakatau tidak terlalu parah. Ya, kita berdoa lah. Iya, berdoa. Masyarakat di seputaran Anak Krakatau ya, di Lampung Selatan tentunya ya. Betul. Ya, kita lanjut lagi pemirsa di lampungpost.id di berita pertama terkait dengan strategi kampanye perdana tim pemenangan masing-masing capres dan cawapres. Kemudian ada berita selanjutnya terkait nelayan di Kecamatan Rajabasa dan Bakahuni terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Juga ada berita selanjutnya di berita ragam, konferensi internasional ITERA bersama Menteri ATR. Dan selanjutnya ada berita terkait dengan angka stunting di Tanggamus masih di atas 20%. Ya Pun Ago, kita mungkin bahas terkait strategi kampanye ya Pun ya. Ini awal-awal kampanye. Tentu saja publik itu berharap ketika benar-benar memasuki masa kampanye, 3 pasangan calon, ataupun juga kita jangan melupakan ini ya, pileg ya,
ataupun calon-calon anggota legislatif yang akan berkontestasi pada 14 April mendatang, inilah saatnya mereka pada periode kampanye inilah saatnya mereka untuk menunjukkan, menyampaikan gagasan-gagasan apa yang mereka miliki gitu. Karena kan sebelum masa kampanye ini ya ada yang bilang penuh drama, intrik, bahkan ada kata-kata drakor seperti itu ya. Nah, mungkin di masa kampanye inilah publik itu berharap yang terjadi adalah adu gagasan dari mereka-mereka yang berkontestasi dalam pemilu 2024. Dan kita berharap black campaign, kampanye hitam dan lain sebagainya, gimmick itu ya bisa dikurangi lah. Karena spirit dari pemilu 2024 ini adalah pemilu yang riang gembira. Iya, dan kondusif juga ya Pun ya, untuk seluruh para pendukung. Harus tetap kondusif. Ya, kita lanjut lagi Pun Ago ke berita yang agak ringan nih Pun ya, di Saya Radio 100 FM. Di berita pertama, pemirsa, ada Gal Gadot batal hadir acara pemutaran film propaganda Israel. Di berita kedua, Julia Estelle bagikan pengalaman syuting film saat hamil. Dan ada berita selanjutnya, daftar film terbaru yang tayang Desember 2023. Dan ada lagi berita di Saya Radio 100 FM, kembali bermusik, Siti Badriah akui gugup. Ya, mungkin tentang mana nih Pun? Julia Estelle. Ya, saya agak bingung nih memilih antara Gal Gadot atau Julia Estelle ya. Tetapi karena kita mencintai film Indonesia ya, Julia Estelle mungkin layaklah untuk kita lihat, kita bahas beritanya. Dia punya pengalaman ya sebagai seorang ibu berakting di kala hamil dalam film terbarunya Jatuh Cinta seperti di film-film ya. Nah, ini film bergenre romantis ya, yang menarik adalah tantangan dari si aktris, bagaimana dia harus syuting, berperan ya kan, dengan segala beban aktivitas produksi dalam kondisi hamil. Dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi ya bagi kebanyakan orang, bahwa dalam kondisi hamil pun the power of emak-emak itu luar biasa gitu. Mereka masih bisa kreatif, produktif. Dan mungkin itu juga mempengaruhi jabang bayinya ya. Karena ibundanya rajin beraktivitas positif. Nah, mudah-mudahan kita doakan bersama ya, itu juga akan memberikan sesuatu yang positif juga buat tumbuh kembang bayi. Betul. Nah, ini fans juga ya, ngefans banget nih ya sama Julia Estelle ya kayaknya. Ya, Julia Estelle oke, Gal Gadot juga oke. Oke, kita lanjut akan bahas lagi nih mungkin ke depan nih Gal Gadot ya. Tapi mungkin untuk hari ini kita akan stop dulu Pun. Terima kasih Pun Ago ya atas kehadirannya di studio Metro TV Lampung. Ya pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait berita trending dan bedah tajuk Lampung Pos edisi hari ini. Tetap update informasi Anda di multi platform Lampung Pos Group, lampos.co, lampungpos.id, dan Saya Radio 100 FM. Saya STJ Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.